Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Farantarore dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 230, 240, 70. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Decision Support System atau DSS. Kita masuk pada materinya. Di sini saya membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada pengertian DSS, lalu yang kedua ada mengapa DSS diperlukan. Yang ketiga, karakteristik dan kemampuan DSS. Yang keempat, komponen-komponen DSS. Yang kelima, keuntungan menggunakan DSS. Dan yang keenam, yaitu kesimpulan. Kita masuk pada poin pertama, pengertian DSS. Decision Support System atau DSS merupakan suatu sistem yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Lalu selanjutnya, alasan DSS diperlukan. Di sini terdapat tabel yang berisi faktor pendukung, tren, dan dampak pada pengambilan keputusan. Yang pertama ada perkembangan teknologi dan komputer. Dengan tren yang meningkat, ini menghasilkan lebih banyak data dan alternatif yang harus dianalisis. Ini seperti pedang yang bermata dua. Di satu sisi, kita punya lebih banyak data atau opsi yang bisa dianalisis, tapi di sisi lain, ini justru membanjiri manajer dengan informasi yang terlalu banyak, sehingga justru bisa membuat manajer kewalahan atau bingung. Nah, DSS itu dibutuhkan di sini untuk menyaring banjir data ini menjadi insight yang bisa berguna bagi perusahaan atau bagi manajer itu sendiri. Lalu ada kompleksitas dan persaingan bisnis yang trennya meningkat dan dampaknya biaya kesalahan menjadi sangat besar. Salah decision bisa membuat sebuah perusahaan atau instansi bangkrut. Ini menciptakan ruang yang kecil untuk melakukan trial and error atau coba-coba. Biaya sebuah kesalahan keputusan sekarang bisa sangat mahal, bahkan bisa mengancam kelangsungan perusahaan. DSS ini membantu meminimalkan risiko ini dengan memberikan simulasi dan prediksi sebelum sebuah keputusan benar-benar dijalankan atau sebelum keputusan itu diambil. Lalu yang ketiga ada pasar global dan internasional. Trennya meningkat dan dampaknya muncul lebih banyak ketidakpastian dan variabel yang tidak terkendali. Faktor pasar global membuat perusahaan sekarang tidak hanya bersaing dengan lokal saja, namun sudah pada skala global. Tapi dengan seluruh ini membawa serta banyak sekali ketidakpastian, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, perbedaan budaya, dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, DSS membantu perusahaan untuk memetakan risiko global ini. Lalu yang keempat ada tuntutan konsumen dan konsumerisme yang trennya meningkat dan dampaknya konsumen semakin pintar dan menuntut keputusan harus lebih cepat dan tepat. Konsumen sekarang jauh lebih melek informasi dan menuntut. Mereka mengharapkan pelayanan yang cepat, personal, dan tepat. Untuk memenuhi ini, perusahaan harus bisa mengambil keputusan operasional yang cepat dan didasarkan pada data pelanggan. Nah, disinilah DSS berperan. Lalu yang kelima ada intervensi pemerintah dan regulasi. Dan trennya meningkat dan dampaknya peraturan baru terus bermunculan. Harus selalu diantisipasi. Regulasi pemerintah yang semakin banyak dan kompleks, misalnya di sektor keuangan atau data privacy, perusahaan harus memastikan setiap keputusannya komplain dengan aturan-aturan ini. DSS dapat diprogram untuk membantu memastikan kepatuhan ini. Lalu yang terakhir adalah stabilitas politik dan ekonomi. Yang trennya menurun dan dampaknya kondisi dunia yang tidak stabil mengharuskan perusahaan untuk lebih tangguh. Ini berarti dengan stabilitas politik dan ekonomi yang cenderung fluktuatif dan tidak menentu,
perubahan politik bisa langsung berdampak pada bisnis. DSS membantu perusahaan melakukan analisis what if untuk menyiapkan berbagai skenario terburuk. Jadi secara keseluruhan, semua faktor ini menciptakan lingkungan bisnis yang kompleks, cepat, dan penuh ketidakpastian. Dalam kondisi seperti ini, mengandalkan intuisi atau firasat saja memang sudah tidak cukup. Perusahaan sekarang membutuhkan sebuah sistem yang bisa memberikan dukungan data yang solid untuk setiap keputusan strategisnya. Dan itulah mengapa decision support system bukan lagi sekedar nice to have, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk bisa bertahan dan unggul dalam kompetisi di era sekarang ini. Termasuk pada slide berikutnya, yaitu 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence, berisi pencarian kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Lalu berikutnya setelah intelligence ada desain. Di desain ini kita menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Nah, pada fase terakhir yaitu choice, di sini kita memilih dari materi-materi yang tersedia tadi untuk mana yang akan kita kembangkan dan kita kerjakan. Lalu yang ketiga ada karakteristik dan kemampuan DSS. Di sini ada 14 karakteristik dan kemampuan. Yang pertama semi-structured decision, kedua for managers at different level, ketiga for groups and individuals, keempat independent or sequential decision, interdependent or sequential decision, yang kelima support intelligence design choice, keenam support variety of decision styles and processes, ketujuh ada adaptability and flexibility, ke-8 easy of use, ke-9 effectiveness not efficiency, ke-10 humans control the machine, ke-11 evolutionary usage, ke-12 easy of construction, 13 modeling, dan yang terakhir atau ke-14 knowledge. Kita langsung masuk pada pembahasannya. Yang pertama, DSS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan, utamanya pada situasi ini semi-struktur dan tak terstruktur dengan memajukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputasi. Lalu, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pemimpin puncak sampai manajer lapangan. Dan ketiga, dukungan disediakan bagi individu maupun juga bagi grup. Lalu selanjutnya ada DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Lalu DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan termasuk intelligence, design, dan choice seperti yang telah kita bahas tadi. Lalu DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda, dan DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Lalu sebentar. Selanjutnya DSS mudah untuk digunakan. Lalu DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, seperti akurasi jangka waktu dan kualitas. Lebih daripada cuma efisien yang bisa diperoleh, seperti biaya membuat keputusan, termasuk biaya penggunaan komputer. Ke-10 ada pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya DSS mengarah pada pembelajaran. Lalu pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Lalu DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Dan yang terakhir, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan berbagai masalah yang pelik. Lalu kita masuk pada poin keempat, yaitu komponen DSS. Ini merupakan gambar ya, dari komponen DSS, terdapat management, knowledge, manager,
dialog management, dan model management. Termasuk pada pembahasannya data management atau termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut DBMS atau Database Management System. Lalu model management. Ini melibatkan model finansial, statistika, manajemen science, atau berbagai model kuantitatif lainnya sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Lalu yang ketiga, communication atau yang tadi dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti DSS menyediakan antarmuka atau bagi user atau bagi pengguna. Yang terakhir ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Lalu yang kelima ada keuntungan penggunaan DSS. Terdapat berbagai keuntungan penggunaan DSS. Yang pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Lalu respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya ada mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Lalu pandangan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, dan dapat mengambil keputusan lebih tepat dan meningkatkan produktivitas analisis. Lalu yang terakhir, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Lalu selanjutnya kesimpulan. DSS atau Decision Support System merupakan solusi teknologi yang esensial dalam menghadapi kompleksitas bisnis yang modern, yang menggabungkan kecerdasan manusia dengan kemampuan komputasi untuk mendukung pengambilan keputusan pada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan 4 komponen utama yang terintegrasi, termasuk data management, model management, communication interface, dan knowledge management. DSS mampu memberikan manfaat strategis berupa peningkatan efektivitas, pengambilan keputusan, penghematan biaya, respon cepat terhadap perubahan pasar, serta peningkatan produktivitas manajerial. Oleh karena itu, DSS bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan investasi strategis yang vital bagi keberlangsungan dan kemajuan organisasi di era digital yang penuh ketidakpastian dan persaingan global ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.